Pemirsa, kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menyeret keterlibatan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian. Dalam sidang yang dipimpin oleh Wairwasum Polri, Irjen Tornagogo Sihombing, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap AKBP Jerry Siagian. AKBP Jerry juga dikenakan sanksi etik karena diduga melakukan perbuatan tercela, memanipulasi penyelidikan kasus Brigadir Yosua. Sanksi selanjutnya berupa sanksi administratif. AKBP Jerry Siagian akan mendapatkan penempatan khusus selama 29 hari di Rutan Makobrimob mulai 11 Agustus hingga 9 September. Sanksi berupa 1. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Rutan Makobrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Ya, harapan besar disematkan kepada Polri agar menindak semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini tanpa terkecuali. Pihak Muhammadiyah mengapresiasi langkah Kapolri yang tegas menindak oknum terlibat dan berharap penindakan tidak berhenti di sidang etik saja. Satu persatu pengikut Verdi Sambo yang diduga terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ditindak secara kode etik. Sebagian besar dari mereka divonis bersalah karena tidak profesional dalam menindaklanjuti soal kasus kematian Brigadir Yosua. Harapan besar disematkan pada Polri agar menindak semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini tanpa terkecuali. Pihak Muhammadiyah mengapresiasi langkah Kapolri yang tegas menindak oknum yang terlibat dan berharap penindakan tidak berhenti di tengah jalan. Kami mengapresiasi langkah-langkah berani yang telah dilakukan oleh Kapolri dalam menindak tegas siapapun yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J. Kami tentu saja mendesak kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas siapapun, termasuk jika memang melibatkan figur-figur besar di lingkungan kepolisian Republik Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dapat memberikan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian dan memperbaiki citra kepolisian yang selama ini memang sedang dalam posisi yang tidak begitu bagus. Meski begitu, hukuman terhadap mereka yang terlibat diharapkan tidak berhenti di sidang Komisi Etik Polri saja. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji menegaskan, jika ada oknum polisi yang terbukti melanggar pidana, maka tetap harus dihukum sesuai aturan yang berlaku. Itu secara hukum memang harus demikian, gitu kan. Kalau tidak dilakukan sidang etik, jadi masyarakat akan bertanya, kenapa tidak ditindak? Tetapi jangan sampai sidang kode etik ini justru menghilangkan kepercayaan. Mengapa? Karena sidang kode etik tidak menghapuskan tindak pidana. Karena ada pertanyaan di masyarakat, gitu ya. Betul. Jadi semua yang melanggar kode etik dan divonis bersalah, maka harus dilihat mana yang ada pidananya. Merusak dan menghilangkan barang bukti, menghambat jalannya penyidikan, itu semua pidana. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo menyebut ada beberapa oknum polisi yang melakukan pelanggaran berat yang diduga berkaitan dengan pelanggaran pidana. Tim TV One mengabarkan.